Kesedihan dan duka mendalam kini masih menyelimuti keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan keluarga pasca kehilangan sang putra Emeril Khan Mumtaz yang dikabarkan terseret arus sungai Arswis pada 26 Mei lalu. 13 hari sudah Eril meninggalkan keluarga. Meski masih diliputi rasa duka mendalam, namun Ridwan Kamil kemarin melangkahkan kaki untuk kembali bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, memang pastinya tak mudah. Mata sembab dan bengkak masih terlihat jelas di raut wajahnya. Sebagai penyemangat dan penguat di hari pertamanya kembali bekerja, ia mengajak sang putra bungsunya Arkana Aidan Misbak. Terlihat pria berkacamata tersebut menggendong sang putra kecilnya seolah membangkitkan ingatannya kembali dengan masa-masa kecil Eril. Ya, sungguh tak mudah dan menyesakkan hati. Ditemui awak media, Ridwan mengatakan ia kembali bekerja untuk mengurus 50 juta warga Jawa Barat. Di hari pertamanya, Ridwan pun langsung memimpin rapat. Sana Pak, sana Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Nanti ada waktunya saya bicara ya. Oke, siap Pak. Di sisi lain, Ibunda Emeril Khan, Atalia Praratya berusaha tegar dengan musibah yang dialami keluarganya. Namun tetap saja ia tak kuasa menahan cucuran air mata dan kepedihan hati menerima kenyataan putra yang 23 tahun bersamanya itu kini lebih dulu meninggalkannya. Andai bisa bertukar tempat, pastinya itulah yang dikatakan setiap orang tua. Namun logika manusia tak akan sama dengan ketetapan takdir. Kasih ibu sepanjang masa. Melihat kembali barang-barang milik Eril, tempat ia biasa menghabiskan waktu di rumah, ketegaran Atalia kembali ambruk. Tak kuasa teringat momen-momen bersama si sulung. Tak cuma barang-barang tinggalan Eril yang menyesakkan hati. Seluruh kebiasaan Eril pun pastinya kembali membuat hati Atalia sesak mengingatnya. Terlebih saat berada di meja makan, pastinya ibu tiga anak tersebut mengingat bagaimana pertama kali ia menyuapinya. Bagaimana sang putra tersenyum dan berbicara banyak hal di meja tersebut. Tangis Atalia tak terbendung, apalagi saat melihat makanan kesukaan sang putra. Semua tentang Eril masih terekam jelas dalam benak Atalia. Pagi ini Atalia kembali mengenang momen-momen bersama Eril. Ia membagikan bagaimana sang putra begitu peduli dengan sekitarnya. Eril bahkan turun langsung ikut memberikan donasi dan aktif dalam Jabar Bergerak. Atalia juga menuliskan, kita tidak pernah tahu doa siapa yang mampu untuk menembus langit. Bisa jadi dari orang yang kamu bantu dalam gelapnya malam, atau yang kamu beri secara terang-terangan maupun diam-diam. Dari Eril, kita belajar untuk tidak berhenti melakukan kebaikan dimanapun berada. Dan kebaikan itu akan kembali kepada kita dengan cara dan bentuk yang kita tidak sangka. Mari lanjutkan mimpi-mimpi Eril untuk terus berjuang bagi kemanusiaan. Selamat ulang tahun Jabar Bergerak Zilenial yang kedua 6 Juni 2022, tulis Atalia. Sebagai orang tua pastinya doa tak akan pernah putus untuk buah hatinya. Begitu pula dengan Ridwan Kamil dan Atalia. Kemarin bertempat di rumah dinasnya di Gedung Pakuan, Ridwan dan keluarga menggelar pengajian dan doa bersama dengan anak yatim. Takziah dan doa bersama ini digelar tertutup, hanya khusus tamu undangan dan juga anak yatim piatu yang ada di sekitar kota Bandung. Kerabat Ridwan Kamil dalam sebuah unggahan menuliskan, bersama anak yatim, sore tadi keluarga Kang Ridwan Kamil melaksanakan pengajian untuk mendoakan Eril. Belum
putus harapan. Semoga ada jalan yang Allah ridhoi agar jasad Eril segera ditemukan. Dalam acara pengajian tersebut, Ridwan Kamil pun berterima kasih kepada seluruh tamu yang mendoakan sang putra. Seluruh yang hadir, tentunya atas nama pribadi, atas nama istri, atas nama keluarga, kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Senyum tipis namun penuh kesedihan masih tampak di wajahnya. Ridwan pun kerap kali menunduk. Dengan terbata-bata Ridwan mengaku ikhlas akan kepergian sang putra. Berusaha tegar, Ridwan menjelaskan bagaimana tentang Sungai Are. Ridwan menyampaikan Sungai Are memiliki karakteristik yang berbeda dengan Indonesia. Ia mengatakan mata air Sungai Are berasal dari salju yang mencair hingga airnya lebih dingin. Meski cuaca sedang cerah dan panas, ia juga menjelaskan Eril memiliki tubuh yang ideal, bahkan merupakan seorang perenang dan memiliki lisensi menyelam. Ayah 3 anak itu menduga Eril mengalami kram saat berenang hingga akhirnya terseret. Sementara itu, yang tak kalah bikin merinding yakni kesaksian dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat yang merupakan guru ngaji Eril mengungkap tentang sosok Eril, bahkan bak sebuah pertanda. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Eril ternyata sering merenung tentang penciptaan air. Tak hanya itu, dikatakan Ustadz Adi Hidayat bahwa Eril adalah sosok yang cerdas dan suka merenung ayat-ayat Al-Quran, utamanya tentang air. Ustadz Adi Hidayat pun menceritakan apa yang sering dilakukan Eril saat merenungi ayat tentang penciptaan air tersebut. Eril sering duduk termenung sambil melihat air kolam yang ada di Masjid Al-Irsyad, Kota Baru Parayangan, Bandung Barat. Siapa yang menyangka Eril dinyatakan meninggal pasca terseret air di Sungai Are, Swiss Bern. Ya, Emeril meninggalkan keluarga tanpa pamit dan tanpa pesan. Atalia dan Ridwan Kamil berharap sebuah keajaiban bisa dipertemukan kembali dengan jasad Eril. Hingga kini, berbagai upaya untuk menemukan Eril masih terus dilakukan. Keluarga serta otoritas Swiss masih berjuang menyusuri Sungai Are untuk menemukan jasad Eril. Lantas, bagaimanakah kini perkembangan pencarian jasad Emeril di Sungai Are? Ya, rupanya ada kabar baik terkait pencarian Eril. Kini Swiss akan masuk musim panas. Hal tersebut akan mempermudah polisi mencari Eril. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kota Bern, Mulyaman, mengatakan mereka mendapatkan laporan dari Kepolisian Maritim bahwa kini Swiss tengah memasuki musim panas. Mulyaman Haddad pun menjelaskan, Kepolisian Maritim optimis naiknya temperatur suhu pada musim panas akan berimplikasi pada penambahan debit air dan intensitas aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Are. Berkaitan dengan itu, dapat menunjang kepolisian dalam meneruskan pencarian Eril yang hanyut di Sungai Are. Ya, sekecil apapun kabar baik dari pencarian Eril tentu menjadi harapan besar bagi keluarga. Otoritas Swiss bersama keluarga besar Eril pun bakal berusaha penuh menemukan Eril hingga batas waktu yang tak ditentukan. Atalia sungguh berharap sebuah keajaiban dipertemukan kembali dengan jasad sang putra. Putra yang ia rindukan, putra yang selalu ia jaga dan sayangi. Tentunya tak hanya keluarga, para masyarakat pun bak ikut teriris melihat musibah yang dialami Gubernur Jawa Barat itu. Bahkan beberapa waktu lalu, warga sampai rela antri menyampaikan bela sungkawanya kepada Ridwan dan Atalia. Di tengah kesedihannya, Ridwan pun juga masih menyempatkan menyiapkan minuman dan memborong 2 gerobak bakso untuk pentakziah yang hadir. Sementara warganet yang jauh dan tak bisa datang hanya bisa memberikan doa untuk almarhum dan memberikan semangat ketegaran untuk Atalia dan Ridwan Kamil. Wah, kita doakan agar Bu Atalia dan Bang Ridwan Kamil
diberikan ketabahan dan ketegaran ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triono. Dulu ya. Sana Pak. Sana Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Nanti ada waktunya saya bicara. Oke, siap Pak. Ya. Jangan lupa subscribe.